juga rekan-rekan saya dari SD Negeri 1 Kelari, dan juga terima kasih untuk rekan-rekan saya dari Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Boyolali yang telah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Kelari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam selalu kita panjatkan, kita nantikan syafaat dari Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Acara pada siang hari ini yaitu untuk memenuhi tugas saya di pendidikan guru penggerak. Nah, tugas saya di sini adalah membagikan pemahaman dan baik. Di sini saya mengambil judul diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Kelari. Saya Lucia Vinda Kristina, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Boyolali. Salam dan bahagia. Nah, salam ini adalah salam khas dari guru penggerak. Jadi nanti semoga teman-teman yang lain yang belum mengikuti program pendidikan guru penggerak ini untuk pendaftaran angkatan 10, monggo rencana-rencana sakit sampai daftar. Nanti menemani saya juga di pendidikan guru penggerak. Jadi salam dan bahagia ini adalah salam khas dari guru penggerak. Sebelum saya mulai, ada beberapa pertanyaan tematik untuk kami, untuk kita semua. Jadi saya akan mengajukan pertanyaan. Setujukah Bapak Ibu dengan pernyataan berikut? Yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju nopo mboten? Setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak. Yang setuju tadi berarti dan dulu. Kita setujunya itu karena Karena akan diberi hukuman itu nanti lain hari dia akan berubah sikap. Aku tidak dihukum aku yang tadi kemarin dapat hukuman, udah aku dikonfus api lurung kan lagi usaha, akhirnya dia mengerjakan itulah hukuman, tapi dalam bentuk hukuman yang ringan, jangan yang berat. Terima kasih Bu Lin. Mau yang tidak setuju sih tadi Bu Ani. Monggo Bu Ani. Terima kasih Bu Winda. Kalau saya hukuman dapat mendisiplinkan anak itu mungkin dalam jangka pendek ya Bu. Jadi mungkin anak akan disiplin pas itu saja. Besoknya itu nanti akan berakibat kurang bagus untuk jangka panjang seperti itu. Karena nanti anak itu motivasinya ketika dia melakukan sesuatu itu karena menghindari hukuman, itu bukan dari dalam hatinya. Sehingga nanti boten afet, ngoten Bu. Terima kasih Bu Lin dan Bu Ani atas pendapatnya. Ada yang setuju dan juga ada yang tidak. Nah, kalau ini setelah saya belajar di program guru penggerak, itu hukuman dapat mendisiplinkan anak itu seperti yang dikatakan Bu Ani tadi, itu sebenarnya seharusnya kita tidak setuju. Kenapa? Karena itu akan dampaknya itu hanya jangka pendek, dan hukuman itu anak hanya akan takut untuk melakukan kesalahan itu selama dia berada di sekolah tok. Nanti di luar sekolah dia tidak akan merasa takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang tepat lagi, seperti itu. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju nopo mboten? Setuju? Hukuman dengan hal-hal yang positif ini bisa meningkatkan disiplin anak mboten? Kita bisa. Oke. Ya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak.
Setuju boten? Setuju. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, dulu saya juga setuju. Nah, tetapi setelah juga saya mengikuti program ini, ternyata penghargaan itu juga berdampak yang kurang baik juga untuk anak didik kita. Kenapa? Karena anak-anak itu nanti akan semangat, akan mengikuti pelajaran itu dengan semangat karena motivasinya oh iya, aku kok nek pinter, bijiku apik, kok aku entuk hadiah saka guru guru. Nah, seperti itu. Jadi, apa yang dia dapatkan motivasinya itu masih dari luar, belum dari dalam dirinya sendiri, belum dari kesadarannya sendiri. Seperti itu. Kita lanjutkan ya. Nah, seperti judulnya tadi, diseminasi budaya positif. Apa itu budaya positif di sekolah? Mungkin ada bapak ibu yang bisa menyampaikan pendapatnya. Apa itu budaya positif di sekolah? Monggo. Ya, Bu Ina. Terima kasih Bu Vinda atas waktunya. Menurut saya Bu Vinda, apa itu budaya positif di sekolah? Budaya positif itu kebiasaan-kebiasaan yang baik yang kita terapkan di sekolah yang nantinya akan mendisiplinkan anak. Kebiasaan-kebiasaan ini bisa seperti sholat duha, seperti itu, terus budaya 5S, sering salam sapa sopan santun, kemudian berbaris dulu sebelum masuk ke kelas, seperti itu. Dan budaya-budaya seperti itu yang nantinya akan jadi pembiasaan setiap hari anak-anak di sekolah dan nantinya akan membentuk karakter-karakter anak menjadi positif. Seperti itu Bu Vinda. Terima kasih Bu Ina. Nah, itu menurut Bu Ina tadi budaya positif itu adalah hal-hal positif yang nanti akan jadi kebiasaan, gitu ya Bu. Oke. Nah, nih sama ya Bu Ina. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, tadi Bu Ina sudah memberikan contoh mungkin dengan sholat duha seperti itu. Nah, karena Bu Ina ini berasal dari SD penggerak nih Bu. Jadi budaya positifnya pasti sudah lebih banyak dari kami seperti itu. Nah, nih konsep utama budaya positif. Jadi pada siang hari ini kita akan membahas ke 6 topik ini. Topik yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian topik yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Kita langsung masuk ke topik yang pertama yaitu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, disiplin positif tadi, ya disiplin itu kita budaya positif tadi kita masuk ke disiplin positif. Nah, di sini yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar. Pada zaman dulu, pendidikan zaman kolonial Belanda itu kita tahu bahwa banyak rakyat Indonesia itu yang tidak sekolah. Yang bisa sekolah itu hanya orang-orang tertentu, hanya dari kalangan-kalangan tertentu. Kemudian mereka yang bisa bersekolah itu juga mendapatkan pendidikan itu sesuai dengan keinginannya Belanda. Jadi hanya diajarkan untuk belajar misalnya menghitung, karena nanti Belanda ini akan memperkerjakan masyarakat Indonesia ini untuk kepentingannya sendiri. Jadi untuk hal-hal selain di luar kebutuhannya orang Belanda itu tidak akan diberikan kepada masyarakat Indonesia. Kemudian pendidikan itu berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Nah, kemudian pendidikan paradigma baru itu pendidikan berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir batin. Oh, ini maaf, yang bawah ini sebenarnya masuk ke pendidikan paradigma baru. Nah, pendidikan paradigma baru itu pendidikan berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya.
Oke, di sini kita sudah banyak yang belajar kurikulum merdeka. Tahun kemarin itu kita sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka di kelas 1 dan 4. Kemudian di tahun ini nanti akan tambah kelas 2 dan kelas 5. Jadi kita sudah banyak mengetahui di kurikulum merdeka itu kita menuntun murid dalam pembelajaran sesuai bakat dan minat murid. Jadi tidak ada paksaan dari kita sebagai guru. Nah, kita sebagai guru juga tidak boleh memaksa. Dalam belajar itu tidak boleh memaksa. Kita harus memperhatikan bakat dan minat. Nah, sedikit bercerita ya Bapak Ibu. Dulu sebelumnya itu saya memiliki pemahaman bakat dan minat. Nah, terus kalau belajarnya anak ini kita sesuaikan dengan bakat dan minat, terus pelajari nanti bagaimana? Apakah anak ini misalnya anak ini tuh bakatnya di bidang olahraga, olahraga ki apik. Maksud nanti kita juga akan memberikan pembelajaran hanya di bidang olahraga saja, tapi bidang-bidang yang lain seperti apa? Nah, ternyata itu sebenarnya tidak seperti itu, tapi kita lebih memperhatikan kebutuhan. Nah, kebutuhan anak di sini yang dimaksud adalah bagaimana cara belajar anak itu. Jadi kita harus memperhatikan kebutuhan anak. Misalnya ini kita ibaratkan kita sedang bertani. Nah, misalnya kita menanam padi dan juga menanam cabai. Di situ kita pasti cara merawat kedua tanaman ini kan berbeda. Ini diibaratkan anak, bibit padi dan bibit cabai ini diibaratkan anaknya. Kalau kita samakan cara merawatnya, pasti ada salah satu tanaman yang akan rusak nanti. Kita menanam padi dengan cara cabai, tidak ada airnya yang banyak, padinya juga tidak akan tumbuh dengan subur. Seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan apa yang dibutuhkan anak ini. Bagaimana anak ini bisa mengikuti pelajaran dengan hati yang senang, itu kita harus mencari karakter anaknya ini seperti apa ya. Kalau karakter anak itu seperti ini, maka kita nanti caranya bimbing, caranya menuntun itu seperti apa. Yang dimaksud seperti itu berusaha pada murid. Nah, dari pendidikan tadi, paradigma tadi, itu kita semua akan bermuara. Pusatnya itu yang akan kita tuju itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, akhir-akhir ini kita pasti sudah banyak mendengar profil pelajar Pancasila. Di situ ada 6 dimensi. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua kebinekaan global, yang ketiga bergotong royong, yang keempat kreatif, kelima bernalar kritis, dan yang keenam mandiri. Jadi budaya-budaya yang akan kita lestarikan, yang akan kita jadikan kebiasaan di sekolah kita, itu nanti tujuannya adalah ke pembentukan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, di sini saya mempunyai sebuah kegiatan. Jadi kita akan bermain dengan kepalan tangan. Ada A dan B. Nih, jadi ada 2 orang nanti. Nah, di sini tugasnya adalah sobeklah cari kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan ini tangan, ya. Buatlah teman Anda yang mempunyai kepalan tangan ini membuka tangannya. Boleh dengan cara merayu, membujuk, mengancam, menghardik, menyuap, dan cara apa saja boleh dilakukan agar temannya ini mau membuka kepalan tangan. Sombongkan juga boleh. Nah, oke, untuk kegiatan ini saya mau minta 2 rekan saya yang bersedia untuk berperan menjadi A dan yang satu menjadi B. Monggo, siapa yang bersedia untuk berperan A dan B? Oke, monggo Pak Wahyu, kalau sinten Bu Ina? Oh, oke. Monggo Pak Wahyu dan Bu Ina. Maju ke depan ya. Iya Pak, menemani saya bermain peran. Baik. Siapa yang mau pakai tangan ini? Bu Ina mawon. Bu Ina.
nggih. Aku Jadi udah kan nggih merayu kayak aku. Nah, nggih, siapkan kepalan tangan. Di kepalan tangan Anda itu ada apanya, Bu Ina? Ada sesuatu yang berharga bagi diri saya. Dijaga dengan baik, Bu Ina. Nggih. Monggo. Silakan. Itu berarti boleh mengancam, Boleh. karena Iya. saya orang yang penyanyi jadi merayu aja. Dirayu. Bu Ina, kok itu tangannya kok digenggam terus, aku nggak capek Bu? Tidak Pak, ini saya menjaga harta berharga saya. Ini toh Bu, nanti kalau semua tangannya dibuka nanti saya akan kasih snack Bu, ya Bu ya. Nanti tolong dibuka dulu biar saya tahu. Saya kebetulan saya puasa Pak hari ini Pak. Jadi saya tidak makan. Kalau merayu nggak bisa, saya maksa loh Bu. Nanti kalau nggak dibuka nanti saya paksa sendiri loh, buka sendiri loh Bu. Saya akan menjaga dengan semua saya Pak. Kayaknya Bu Ina ini sulit untuk diajak Bu. Iya. Dirayu Bu. Jadi Pak Wahyu sudah menyerah, Pak? Menyerah saya Bu. Terima kasih Pak Wahyu, silakan kembali. Iya. Terima kasih Bu Ina. Sama-sama Bu. Oke, nah ternyata Pak Wahyu tidak berhasil merayu Bu Ina untuk membuka genggaman tangannya. Bu Ina tadi isinya apa toh Bu? Kok nggak boleh dibuka Bu? Pak, ini kan rahasia ini. Saya juga tidak boleh tahu. Tidak boleh. Ya, jadi Bu Ina memiliki rahasia yang digenggam erat di tangannya dan tidak boleh seorang pun mengetahuinya. Nah, dari sini apa yang terjadi? Kira-kira yang bisa jenengan ambil, yang bisa jenengan simpulkan dari kepala tangan ini tadi apa? Untuk menangani apa ya, masalah terutama pada anak itu perlu perlakuan yang berbeda-beda mungkin. Oke. Mungkin dengan kalau Bu Ina tadi merayu tidak bisa ya, mungkin tadi mengatur juga tidak bisa, mungkin dengan cara apa ya, menghadi mungkin lagi baru bisa ya. Jadi itu pendapat Pak Wahyu, kegiatan kepala tangan ini tadi adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi murid seperti itu. Jadi misalnya dengan merayu ke orang berhasil, nanti ganti lagi caranya, boleh dengan mengancam. Tidak berhasil lagi, boleh dengan cara menyuap. Nah, biasanya nek disuap itu rada aneh, tapi Bu Ina tadi disuap pakai snack nggak mempan ya Bu? Iya, katanya sudah berpuasa. Dipaksa boleh Bu, boleh dipaksa, kalau mau memaksa boleh, dengan cara apa saja boleh. Iya, boleh juga Bu, agar ini mau membuka kepala tangannya. Nah, dari sini itu sebenarnya kita tadi sedang belajar tentang teori kontrol. Nah, siapa yang bisa mengontrol diri kita itu? Ya, diri kita sendiri. Seperti tadi Bu Ina yang bisa mengontrol dirinya untuk terus menggenggam erat tangannya itu ya Bu Ina sendiri. Bahkan dibujuk, hampir diancam Pak Wahyu juga tidak bisa. Karena Bu Ina kekeh dengan pendiriannya, dengan kontrol dirinya itu sangat kuat. Nah, di sini akan saya sampaikan perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Nah, ilusi di sini apa? Kira-kira kalau Bapak Ibu mendengar kata-kata ilusi itu yang muncul di pikiran Bapak Ibu apa? Bayangan. Oke, ada bayangan. Nah, jadi ilusi ini adalah bayangan. Sebenarnya kita itu hanya membayangkan dan itu tuh sebenarnya tidak bisa terjadi, hanya hayalan saja. Nah, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi kita membayangkan itu kita dapat mengontrol murid. Kita dapat apa ya istilahnya nyopir murid. Murid kuwi iso diobah-obahke lek dhewe sing dadi sopire seperti itu. Ternyata itu hanya ilusi, hanya bayangan. Dan sudah dibuktikan tadi bahwa kontrol seseorang itu hanya dirinya sendiri yang bisa mengendalikan, orang lain itu tidak bisa. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan itu dapat ya, bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Oh, ini kritik dan membuat orang merasa bersalah. Itu misalnya ada seseorang berbuat salah, terus kamu tuh gimana toh?
kok koyo ngene, ora usah karo aku. Nah, itu kalau ada seseorang mengatakan seperti itu, pasti orang yang melakukan tindakan yang kurang tepat tadi akan merasa bersalah. Nah, ilusi kita itu dapat menguatkan karakter, padahal juga tidak, karena kontrol diri tadi ada pada dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi juga ini bayangan kita. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bayangan kita punya hak untuk memaksa anak didik kita. Kon maju lomba ra gelem dipaksa. Nah, mungkin ada beberapa yang seperti itu. Ayo Le, maju lomba nanti ya. Nanti lombanya ini kamu yang maju. Padahal anaknya sudah tidak mau. Mungkin karena takut atau mungkin menyadari bahwa dirinya kurang memiliki kemampuan itu. Akhirnya pada saat diajak latihan, anak ini nangis. Bu guru, saya itu sebenarnya tidak mau lomba Bu guru, dan saya itu sebenarnya kalau diajak latihan saya takut sama Bu guru. Nah, itu tapi kalau kita terus mengajak dia untuk berlatih, untuk tetap memaksa maju lomba, itu kan sebenarnya akan berdampak yang buruk pada anak didik kita. Nah, jadi ilusi tadi, orang dewasa bisa memaksa anak, itu adalah hanya bayangan, tidak dapat kita lakukan seperti itu. Di sini ada dua opsi, ada dua pilihan. Disiplin positif, manakah yang tepat? Yang pertama, disiplin merupakan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian yang kedua, disiplin merupakan suatu cara untuk mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kira-kira yang tepat yang atas atau yang bawah, Bapak Ibu? Yang bawah. Nah, Bu Kris ini sudah langsung jawab yang pertama, yang bawah gitu. Pertama. Jadi, oh itu sudah Pak, sudah lolos, dan kita tinggal nunggu. Oh, Iya. Insya Allah nanti bulan Agustus sudah mulai ya Pak. Amin. Ya, jadi ini berarti Bu Kris dari tadi benar-benar memperhatikan saya di sini ya. Nah, tepat sekali pilihannya, yaitu opsi yang tepat adalah yang bawah. Disiplin merupakan suatu cara untuk mengontrol diri, menguasai diri, untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Baik, di sini nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Dapat kita lihat di sini, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai itu merupakan perilaku, perbuatan yang memiliki tujuan. Ini menurut William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Kemudian, dengan memainkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini pendapat Diane Gossen tahun 1998. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini adalah dimensi dari profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang kita yakini. Kita masuk ke topik yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Nah, sini. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada dua, ada motivasi eksternal dan juga motivasi internal. Nah, motivasi eksternal itu adalah motivasi yang berasal dari luar, bisa dari penghargaan tadi, bisa berasal dari orang lain.
Kemudian kalau motivasi internal itu berasal dari dalam dirinya sendiri karena kesadaran dirinya. Nah, di sini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi eksternal. Karena adanya aturan tadi, maka anak akan mematuhi aturan agar dia tidak mendapatkan hukuman. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Nah, ini juga merupakan motivasi eksternal. Karena adanya iming-iming dari luar tadi, maka anak itu akan mematuhi, akan semakin semangat juga dalam belajar. Nah, itu merupakan motivasi eksternal. Yang selanjutnya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, ini karena kesadaran dirinya tumbuh dari dalam dirinya sendiri tanpa adanya paksaan, tanpa adanya iming-iming. Nah, di sini adalah contoh dari motivasi internal, benar-benar datang dari dirinya sendiri. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantoro. Kita akan belajar ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Kita sudah sangat sering mendengar kata-kata merdeka. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro ini adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu bisa mengatur dirinya sendiri. Intinya seperti itu tadi, kontrol, bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, itu berarti merdeka, tidak ada paksaan dari luar. Konsep disiplin dengan identitas gagal, dengan hukuman dan penghargaan, itu kita akan menuju ke identitas yang gagal. Kenapa? Karena hukuman itu menyakitkan, kemudian murid akan merasa takut, tidak nyaman, rendah diri, dan membenci peraturan. Kemudian dengan adanya penghargaan itu akan merusak hubungan. Misalnya di kelas kita sedang tanya jawab, bedek-bedekan gitu. Nah, yang bisa menjawab ini kita beri hadiah 1000 misalnya. Kemudian yang tidak bisa menjawab kita tidak memberi apa-apa. Maka nanti yang tidak bisa menjawab ini, so iri, akan iri lah. Bu guru gitu. Aku mau jadi harus jawab nih jawaban guru bener. Jadi aku ada uang 1000 gitu. Jadi akan menimbulkan rasa iri. Nah, rasa iri ini nanti akan juga menimbulkan anak bisa bersifat seperti ini bersikapnya. Aku harus jawab tapi salah. Nanti bisa saja diberi pertanyaan lagi dia tidak mau menjawab karena jawabannya takut kalau dia itu jawabannya salah. Kemudian dia tidak akan mendapatkan penghargaan lagi seperti itu. Kemudian mematikan kreativitas. Jadi anak itu tidak akan kreatif kalau sering kita berikan penghargaan. Kemudian penghargaan itu menghukum. Kenapa menghukum? Seperti tadi, anak hanya akan termotivasi karena adanya iming-iming. Nah, orang yang iming-iming ya anak orang harap semangat seperti itu. Contohnya sistem ranking. Nih. Nah, sistem ranking, anak dapat ranking 1 seperti itu. Nanti kalau misalnya suatu saat ini ada temannya yang lebih unggul lagi, maka dia akan merasa dirinya itu gagal. Lah aku kok mikir ranking 1. Sekarang kok aku rankingnya kok enggak 1, kenapa aku sekarang ranking 2, seperti itu. Jadi anak akan memiliki identitas yang gagal. Kalau tadi identitas gagal, sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini dengan pemberian konsekuensi dan juga restitusi. Nah, konsekuensi itu apa ya Bapak Ibu? Akibatnya, sebab akibat gitu ya. Nah, konsekuensi penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi konsekuensi ini kita sudah memberikan pengertian dulu kepada anak. Nanti kalau kamu seperti ini, kamu akan mendapat hukuman seperti ini. Itu namanya konsekuensi. Kemudian yang kedua, restitusi. Itu akan mengajarkan murid untuk bertanggung jawab terhadap perilakunya, terhadap tindakannya.
Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrolnya itu dirinya sendiri yang memegang kontrol. Kemudian murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Nih, jadi dari konsekuensi dan restitusi ini adalah contoh pengambilan keputusan ini yang akan membuat identitas sukses. Namun pada konsekuensi ini kita harus terus mengamati. Jadi kita harus terus memonitoring anak itu. Hari ini dia sudah melakukan hal yang kurang tepat. Kemudian dia sudah tahu konsekuensinya. Tapi kita harus terus mengamati. Besok dia melakukan lagi nggak ya? Besok dia menaati peraturan tidak ya? Seperti itu. Tapi kalau restitusi, ini anak belajar bertanggung jawab dan belajar mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi dari kesadarannya sendiri. Itu perbedaannya dari konsekuensi dan restitusi. Nah, kemudian perbedaan hukum dan konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Nih, contohnya hukuman itu di mana sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Contohnya pada pagi hari anak terlambat, itu langsung, kamu berdiri aja di depan, gitu. Kamu berdiri di depan, tidak boleh masuk ke kelas, berdirinya di luar kelas, sambil memegang telinga, kakinya diangkat. Nah, itu secara langsung, tidak ada pengertian dulu, tidak ada penjelasan dulu dari gurunya. Itu namanya adalah hukuman. Kemudian yang kedua, itu sesuatu harus terjadi. Seperti yang dikatakan Bu Lin tadi, konsekuensi itu adalah akibatnya, sebab akibat. Jadi kalau anak melakukan ini, dia tahu apa yang akan dia lakukan untuk memperbaikinya. Misalnya tadi anak terlambat 10 menit. Padahal sebelumnya kita sudah membuat kesepakatan bahwa kalau nanti masuk kelas itu terlambat 10 menit, maka akan ada hukumannya untuk istirahat. Nanti kamu juga tinggal di kelas dulu 10 menit untuk mengejar hal yang kamu tertinggal tadi. Itu namanya konsekuensi. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit baik fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Nah, hukuman, kalau tadi kita hukum di luar kelas tidak boleh masuk, tangannya di telinga, kemudian kakinya diangkat, itu kan anak bisa juga sakit hati. Kemudian anak juga bisa, fisiknya juga bisa sakit. Kenapa? Bisa capek ini ya, lama-lama berdiri dengan kaki satu, tangannya di telinga semua. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, karena dia sudah menyadari, dia tahu apa yang dia lakukan itu akibat dari tindakannya sendiri. Kemudian yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Kalau dihukum, itu anak akan membenci kedisiplinan. Kenapa? Karena anak ini sudah terbiasa untuk dihukum. Kemudian lah enak aturan kayak gitu. Apa tuh bu guru ki masuk kelas tidak ini, tidak bawa ini, bawa itu, seperti itu. Nanti anak akan membenci, tidak menyukai aturan yang kita sepakati. Pada konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Kemudian yang keempat, kalau hukuman itu merupakan paksaan dari kita. Kemudian kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri dengan apa yang sudah diperbuat tadi dan apa akibat karena perbuatannya tadi. Kemudian yang kelima, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, niki biasanya anak-anak kalau sering dihukum itu malah kita bertanya, dia jawabnya tidak jujur. PR-nya sudah dikerjakan, Bu. Pas dikumpulkan ternyata yang dikerjakan hanya 1 nomor, padahal PR-nya ada 5. Nah, itu karena anak akan merasa takut akan hukuman, maka dia akan menyembunyikan. Bilang aja udah, padahal cuma 1 yang dikerjakan, yang 4 belum dikerjakan. Pada konsekuensi ini konsep diri yang baik. Jadi anak ini sudah mengetahui kalau PR-nya dikerjakan semua, nanti pasti tidak akan mendapatkan hukuman. Tapi kalau PR-nya dikerjakan tidak lengkap, nanti pasti akan mendapatkan nilai yang jelek misalnya. Jadi dia bisa mengetahui kalau ada PR berarti kudu tak garap seperti itu. Kemudian yang keenam, marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini pada hukuman. Jadi pada saat anak dihukum itu pasti anak juga akan merasa malu.
Dulu ada hukuman itu kalau tidak mengerjakan PR, itu ada guru yang membuat kalung di sini ada tulisannya besar, saya tidak mengerjakan PR, seperti itu. Itu pasti anak juga akan merasa dipermalukan. Sebagai guru itu pasti merasa, oh ini anak-anak kayak ini isin mesti besok bayar PR ini. Ternyata tidak, karena itu akan berjangka lama untuk apa? Seperti anak tadi sakit hati, seperti itu karena dipermalukan. Kemudian pada konsekuensi itu anak belajar mematuhi peraturan. Karena dengan adanya aturan seperti ini, pasti dia akan melaksanakan hal-hal yang seharusnya dia lakukan. Karena dia tahu konsekuensinya, akibat dari perbuatan kalau dia tidak mematuhi peraturan. Contoh kasus. Jadi di sini kasusnya adalah murid itu tidak mengerjakan PR. Kalau ini hukuman, itu guru akan langsung menghukum murid untuk berdiri di depan kelas selama pembelajaran berlangsung. PR-nya tidak dikerjakan, udah kamu berdiri aja di depan, tidak boleh mengikuti pelajaran, berdiri terus seperti ini. Kemudian guru marah, ngomongnya marah, mas kawan, ngadepnya kamu, PR kurang tahu, garap pun ngadep sini ngarep, gitu. Maka nanti murid akan takut. Kenapa takut? Karena gurunya marah-marah. Tuh. Nah, hukuman itu langsung spontan seperti itu, tidak ada kesepakatan sebelumnya. Kemudian pada konsekuensi itu guru memberikan konsekuensi untuk mengajarkan mengerjakan PR-nya pada saat istirahat. Di sini guru bersikap tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, karena tadi tidak mengerjakan PR, maka konsekuensinya nanti jam istirahat digunakan untuk mengerjakan PR-nya tadi. Ini PR-nya kan belum kamu kerjakan, jadi nanti istirahat kamu mengerjakan PR. Istirahatnya nanti kalau PR-nya sudah selesai. Nah, itu dengan guru yang berbicara dengan tegas, kemudian anak ini akan menghormati peraturan karena dia akan mengetahui apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian di restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas untuk membantu murid menyelesaikan permasalahannya, dan guru terbuka. Kemudian murid itu akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Nah, di restitusi ini kita lebih menuntun anak untuk mencari solusinya. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada hukuman seperti itu. Nah, ini saya akan bertanya kepada Bapak Ibu, boleh dijawab dengan cepat. Oke, tadi sudah ada hukuman, konsekuensi dan juga restitusi tadi. Pernyataan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ini Pak Wahyu guru PJOK juga sering gini nggak Pak? Kalau ada muridnya terlambat Pak? Sebelum pengetahuan dulu ini ya gitu Bu. Sebelumnya seperti itu ya Pak. Sekarang Pak? Sekarang belum diterangkan Bu. Oh iya. Oke, semoga nanti bertanya. Iya. Tanya boleh Bu? Tanya boleh? Monggo. Tadi dijelaskan antara hukuman, restitusi, dan konsekuensi. Nah, yang saya tanyakan, pengertian restitusi dan konsekuen. Nah, kalau saya tahu, akibatnya. Nah, itu terus perbedaannya bagaimana? Iya. Dulu baru Oke. Kalau konsekuensi tadi Bu, sebab akibat. Jadi sebelumnya itu kita sudah memberikan pemahaman dulu. Jadi anak tahu, aku berbuat ini, akibatnya aku nanti akan seperti ini. Nah, ya. Untuk restitusi nanti kita akan bahas di slide berikutnya ada Bu. Oke. Nah, kita cek tadi dari jawaban teman
Sudah tepatkah tadi? Ya. Sudah. Nih, jadi Bapak Ibu guru ini hebat-hebat sekali nih. Pinter. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini Bu, apa itu restitusi? Restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen tahun 2004. Jadi restitusi itu adalah cara kita membantu anak menyelesaikan permasalahan dengan menanyakan keyakinan. Kemudian kita berkolaborasi, mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Nah, solusinya ini juga timbul dari dalam dirinya sendiri. Kita itu hanya menuntut saja, seperti itu. Ciri-ciri restitusi. Jadi kalau tadi pengertiannya seperti itu, sekarang kita mempelajari tentang ciri-cirinya. Ciri-ciri restitusi di sini ada 9. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi dari kesalahan yang sudah diperbuat, kita belajar untuk mencari solusinya. Jadi kalau seperti ini itu perbuatanku salah, seharusnya aku bagaimana ya? Nah, itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Nah, memperbaiki hubungan antara siapa? Misalnya ada permasalahan antara dua anak. Biasanya kita ngajar di SD, ini ada anak yang sering berkelahi, oke? Nah, di situ kita bisa menyelesaikan dengan restitusi. Bagaimana kita mencari waktu, kita memanggil kedua anak ini, bisa dalam waktu bersamaan, bisa juga sendiri-sendiri. Kita tanya, kenapa melakukan hal seperti itu? Kemudian nanti anak akan banyak bercerita. Setelah itu kita bisa menanyakan, terus piye yang mau kamu lakukan apa untuk memperbaiki tindakanmu ini gitu. Jadi ini bisa memperbaiki hubungan antara dua anak yang tadi berselisih. Kemudian yang ketiga itu tawaran bukan paksaan. Jadi kita tidak memaksakan apa yang harus dilakukan, seperti itu. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Contohnya, kalau anak ini makan di jam pelajaran, kira-kira kebutuhan dasar yang mau dia penuhi itu apa? Dia makan itu karena apa? Lapar. Jadi dia memenuhi kebutuhannya karena dia lapar, dia makan. Nah, seperti itu kita harus memahami dasarnya dia melakukan itu tuh apa. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita memvalidasi ke tindakan yang salah dan kita itu menstabilkan identitasnya. Bagaimana dia bisa kembali ke kelompoknya lagi tanpa merasa dia itu aku kok orang koyo kanca-kancaku, seperti itu. Yang ketiga, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Ada yang bisa menjawab? Kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira apa bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas? Peraturan itu kalau peraturan begini. Mungkin itu lebih apa ngedeni bocah. Ini keyakinan ini apa agak luas, rapi bocah. Jadi kalau peraturan ngedeni menakutkan, kalau keyakinan tidak menakutkan. Ya, itu yang itu. Terima kasih Bu Lin. Nah, oh, nih
Contohnya, peraturan di kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Jadi keyakinan kelas ini tadi kita ambil dari nilai-nilai kebajikan. Itu yang kita yakini. Yang kita yakini nih, kita ambil buku kemudian dikembalikan ke tempatnya, itu kan berarti kita bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, nilainya apa? Keyakinannya apa? Nilai kebajikannya itu adalah menghormati orang lain. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini keyakinan kelasnya, menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, dilarang melakukan kekerasan itu agar apa? Agar menjaga keselamatan. Jadi keyakinannya itu adalah keselamatan dan juga menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nah, dilarang menggunakan narkoba ini kan untuk menjaga kesehatan. Maka keyakinannya adalah kesehatan. Nah, di sini Bapak Ibu adakah yang sudah membuat keyakinan kelas? Sudah. Sinten? Bu Ina sudah? Nah, boleh diceritakan Bu Ina, bagaimana caranya membuat keyakinan kelas itu Bu Ina? Terima kasih ya. Kebetulan saya dari Kamis Bu, dari Kamis kemarin sudah melaksanakan pembentukan keyakinan kelas. Kebetulan saya itu ngajar di kelas 1. Kelas 1 awal. Kelas 1 awal kan belum bisa baca dan tulis. Ya bisa tapi mungkin belum selancar yang ya sudah seperti itu, baru awal kan. Pada waktu itu pengalaman saja, pada waktu itu saya sudah membuat peraturan itu ada kata-kata yang tidak boleh itu. Nah, contohnya kemarin itu saya membuat kayak peraturan kelas tidak boleh membuang sampah pada tempatnya. Nah, kemudian saya tawarkan kepada tidak boleh membuang sampah sembarangan. Paham kan? Iya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kemudian saya tawarkan kepada anak-anak, kalau peraturan seperti ini anak-anak setuju tidak? Nah, kemudian anak bilang setuju Bu, baik. Kemudian anak-anak menempelkan peraturan tersebut. Kemudian saya bacakan lagi peraturan kedua, itu tidak boleh makan di kelas. Nah, setuju tidak anak-anak? Nah, setuju Bu. Kemudian anak-anak juga menempelkan lagi ke depan. Nah, setelah semua menempelkan, nah kemudian kami mengubah, kan tadi ada kata-kata tidak boleh. Nah, itu kan kalau di keyakinan kelas itu kita harus mengubah kata-kata negatif itu menjadi kata-kata yang positif agar nanti juga berimbas positif kepada anak-anak. Tadi contoh yang pertama, tidak boleh membuang sampah sembarangan, gitu. Nah, kemudian kita bersama-sama, saya dan anak-anak itu merubahnya menjadi membuang sampah di tempat sampah. Nah, itu kan kata-kata positif, tidak ada kata-kata negatifnya. Kemudian yang kedua, tidak boleh makan di kelas. Nah, itu kami mengubahnya boleh makan jika diperbolehkan. Nah, boleh makan di kelas, tapi nanti jika diperbolehkan oleh ibu guru, seperti itu. Kemudian setelah kami mengubah kalimat negatif itu menjadi kalimat positif, terus kami menyortirnya. Setelah itu kami menempelkannya di samping kalimat negatif tadi, kan sudah disortir, kemudian dipindah menjadi kalimat positif. Anak-anak juga menempelkan itu. Nah, kemudian saya dan anak-anak bercerita. Saya bercerita apa tahu tugas guru dan juga tugas murid itu. Nah, tugas guru apa tuh anak-anak? Kalau guru di sekolah tugasnya apa? Tahu? Tugas guru pengajar Bu. Nah, tugas guru membimbing kami, membimbing anak-anak. Oh iya, bagus. Kemudian guru tanya, tugas murid apa? Nah, tugas kami belajar Bu.
menyepakati keyakinan kelas tadi. Peraturan kelas tadi. Kita kemudian mengambil keyakinannya yang tadinya kalimat positifnya itu mengerjakan membuang sampah di tempat sampah, berarti keyakinan kelasnya kita harus bertanggung jawab dan menjaga kebersihan, seperti itu. Kemudian yang kedua tadi makan diperbolehkan makan di kelas jika diperbolehkan, berarti keyakinan kelasnya itu komitmen. Kita sudah berkomitmen dengan guru jika makan di kelas itu boleh, tapi jika diperbolehkan oleh bu guru, seperti itu. Nah, setelah kita membentuk keyakinan kelas, ya kemudian saya dan anak-anak menandatangani. Ya, karena anak kelas 1 masih kecil-kecil, jadi kemarin saya cuma meminta foto sama anak-anak di depan kelas dengan peraturan kelas yang telah kami sepakati, seperti itu Bu Benda. Maaf Bu Benda, kalian bulat ini. Terima kasih Bu Ina. Mau sedikit bertanya Bu Ina, kalau saya di kelas 5 itu kan anak-anak sudah terbiasa menulis. Jadi untuk peraturan yang mereka usulkan itu mereka tulis di kertas. Nah kalau Bu Ina itu kan kelas 1, tadi ada yang belum bisa membaca. Nah kalau belum bisa membaca itu kan biasanya kita bisa menulis. Nah itu Bu Ina gimana cara mengumpulkan usulan peraturannya itu gimana Bu Ina? Saya berikan pertanyaan dua. Ini anak-anak, hari ini kita akan membentuk peraturan kelas dan juga keyakinan kelas. Kira-kira anak-anak ada usulan apa? Coba. Nah, selain itu Bu Venda, saya juga sudah membentuk peraturan dulu sebelumnya. Lah, kemudian saya tawarkan juga ke anak-anak. Nah, karena anak-anak pada saat saya tanya itu pasif, nah kemudian saya sudah membentuk sendiri Bu. Itu beberapa peraturan kelas yang saya sadut dari tahun kemarin itu saya tuliskan, kemudian saya tawarkan ke anak-anak. Kira-kira peraturan seperti ini anak setuju tidak? Gitu. Dan kebanyakan dia setuju karena anak-anak masih anak kelas 1. Jadi peraturannya masih dari saya. Karena pertama-tamanya saya tanya itu anak-anak pasif. Karena masih bingung nih, peraturan sama keyakinan itu apa, masih kelas 1 belum paham. Seperti itu Bu Brenda. Terima kasih Bu Ina. Jadi intinya tadi kalau kelas 1 itu masih dengan lisan gitu ya Bu? Iya. Ya, masih dengan pertanyaan saja. Terima kasih Bu Ina. Sama-sama Bu. Oke, nah ini tadi langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas. Tadi seperti yang sudah disampaikan Bu Ina. Yang pertama itu kita menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas itu dulu. Saya kemarin di kelas 5 itu anak-anak saya minta untuk kamu pengennya kalau di kelas itu seperti apa? Kamu buatlah aturan, usul boleh, Bu 1 atau 2 Bu, 2 boleh. Saat kamu mau usulnya berapa boleh sebanyak-banyaknya, seperti itu. Nah kemudian setelah peraturan-peraturan itu terkumpul, kemudian kita mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat itu dengan kalimat yang positif. Kenapa? Karena kalau kita membuat peraturan itu pasti anak membuat kalimat dengan kata-kata dilarang, tidak boleh, seperti itu. Nah, itu adalah kalimat negatif. Kalau kita menggunakan kalimat negatif, ini nanti anak itu tidak akan semangat untuk melakukan aturannya. Tapi kalau kita ubah menjadi kalimat positif dengan membaca itu, anak akan lebih semangat untuk melaksanakan aturan yang sudah dibuat. Kemudian langkah yang ketiga, mencari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan dari peraturan yang telah dibuat. Tadi nilai kebajikan itu kita ambil dari nilai-nilai kebajikan yang tadi ada tanggung jawab, ada kesehatan, ada kebersihan, seperti itu. Kemudian yang keempat, kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tampak dan tak tampak. Nah, tampak itu adalah hal yang sudah kita buat tadi dalam kalimat positif. Tidak tampaknya itu kebalikannya, gitu cara gampangnya menyampaikan ke anak seperti itu. Contohnya, tadi Bu Ina memberikan contoh membuang sampah pada tempat sampah. Nah, tidak tampaknya apa? Membuang sampah sembarangan, seperti itu. Kemudian langkah yang kelima yaitu kegiatan pendalaman keyakinan kelasnya dengan menanyakan tugas
guru dan tugas murid tadi. Ditanyakan, anak-anak, tugas bu guru di kelas itu apa toh? Kemudian terus tugas anak-anak di kelas apa? Setelah itu yang terakhir adalah penandatanganan keyakinan kelas. Kalau saya kemarin juga ditandatangani karena kelas 5 itu sudah bisa tanda tangan, walaupun tanda tangannya yuk nek namanya anak gitu ya terus pura-pura gitu. Itu sudah bisa, jadi mereka semuanya tanda tangan di depan kelas. Nah, ini dokumentasinya. Oh, sinyalnya enggak ini ya Bu. Sebentar. Betul, ini foto aja. Ya aja saya cuplikan sebentar ya. Video. Ya, maaf ini tidak bisa mulai. Orang murid. Gambarnya murid. Iya, karena Tidak suara boleh, ini. tidak satu Oke, suara. saya jelaskan aja deh. Ini kemarin sebelum pada waktu setelah liburan anak-anak masuk pertama kali itu saya membuat keyakinan kelas dulu bersama anak-anak. Jadi yang di kertas kuning-kuning itu adalah usulan dari anak-anak, usulan peraturan yang mereka inginkan. Kemudian saya tanyakan dulu ke anak-anak, setuju tidak kalau ada aturan seperti ini? Nah, kalau anak-anak itu sudah menjawab setuju, maka aturan itu bisa kita pakai. Nah, setelah itu yang bawah, tulisan di bawah, itu adalah kalimat positif yang kami buat dari peraturan-peraturan yang diusulkan oleh anak-anak tadi. Kemudian di bawahnya lagi itu ada nilai-nilai kebajikannya. Nah, setelah itu ada proses penandatanganannya. Nah, ini anak sudah mulai tanda tangan. Jadi semua aturan yang diusulkan tadi sudah disetujui, sudah diubah ke kalimat positif, maka kemudian ini seluruh anggota kelas ini menandatangani aturan-aturan dan kesepakatan-kesepakatan kelas tadi yang sudah disepakati bersama. Oke, mungkin sudah cukup untuk menggambarkan ya. Saya lanjut. Nah, ini hasil kesepakatan kelas 5 yang kemarin kami buat. Itu keyakinannya yang pertama yaitu berangkat sekolah tepat waktu. Nah, di sini nilai-nilai kebajikannya atau keyakinan yang diambil yaitu kedisiplinan. Kemudian yang kedua, mengerjakan tugas yang diberikan guru. Ini nilainya, nilai keyakinannya yaitu tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, meminta izin jika ingin meminjam barang teman. Nah, di sini keyakinannya adalah nilai jujur, kejujuran. Dan juga menghormati orang lain juga bisa karena meminjam barang orang lain. Kemudian yang keempat, makan pada jam istirahat. Ini nilai kebajikannya adalah komitmen. Kemudian yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Itu nilai kebajikannya, keyakinannya yaitu tanggung jawab. Kita masuk ke topik yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini nggak bisa ya. Foto juga ini jadi. Maaf nggih, Bapak Ibu. Nggih, niki ternyata sinyalnya kurang karena tadi
hidup, ada kesenangan, kemudian penguasaan, dan yang terakhir kebebasan. Tuh ada 5. Nah, kita hidup itu kan pasti juga membutuhkan kelima kebutuhan ini, kita pasti inginnya terpenuhi. Kalau kita kerja terus tanpa ada piknik, kira-kira bagaimana? Kan jenuh. Iya Pak. Biaya gimana? Oke, kita bisa refreshing yang dekat-dekat dulu. Oh ya. Yang dekat kan sekarang banyak. Waktu itu. Kemudian itu apa namanya, kebebasan. Kita juga membutuhkan kebebasan untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Kita tidak ingin selalu dikekang seperti itu. Kemudian bertahan hidup. Kita harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi untuk kita bertahan hidup. Restitusi 5 posisi kontrol. Nah, posisi kontrol di sini ada 5. Yang pertama itu penghukum, kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu selama ini jenengan itu di posisi yang mana? Apakah guru sebagai penghukum, atau pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman untuk anak didik kita, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Sebagai penghukum dan teman. Iya, hampir semua pernah Bu Ina? Penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau. Ya, oke. Saya rasa penghukum ini pasti pernah dilakukan oleh kita semua. Oke. Sambil Ibu. Jadi Bu, monggo malah dikersake Bapak Ibu. Ngantuk iki kan kali iki. Ini sebenarnya saya ada video yang menjelaskan dan memberi contoh 5 posisi kontrol. Tapi ini enggak bisa. Ini guru hebat tuh. Biasanya ada aku dengan ini Kristen. Iya. Pokoknya juga tidak berkerudung ya. Enggak rapi. Kalau ini boleh kerudung. Demo duduk di titik bersuara. Oh ya, aku nak. Aku pakai sini boleh lagi. Timpaan ini. Tutup yang lain mungkin masih ada. Jadi mau apa? Tapi Bu di HP yang itu betulnya yang dikembangkan oleh Diet Gosen dan contoh penerapannya. Terus lumayan enggak? Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nael yang kemakan hari ke-20 di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah
saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Dari data. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang perlu meningkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain tidak Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan? Ada Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan bisa melakukan apa nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi? Oke, ya. Jadi tadi ada video yang menjelaskan dan memberikan contoh tentang kelima posisi kontrol tersebut. Oke. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi itu tadi Dipisah ya yang pertama ya. dipisahkan dulu. Oke. Pon. Belum lama lagi. Pencet Bu. Sebelumnya itu banyak yang jadi pembuku dan pembuat rasa bersalah. Oke, nah semoga nanti ke depannya setelah tadi melihat videonya itu Bapak Ibu bisa mencari posisi yang tepat untuk menanggapi tindakan anak yang kurang tepat. Ya, ini dijawab cepat aja ya, Pak. Oke, kita jawab cepat. Pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, membuat rasa bersalah. Ada kata kecewa di situ. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayolah lakukan demi ibu, demi bapak. Teman. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Pemantau.
yang keenam, segitiga restitusi. Jadi di segitiga restitusi ini ada 3 tahap. Tahap yang pertama itu kita menstabilkan identitas anak. Kemudian tahap yang kedua itu kita memvalidasi tindakan yang salah pada anak. Kemudian yang terakhir itu kita menanyakan keyakinan kelas yang telah tadi disepakati bersama-sama. Nah, di sini Bapak Ibu adakah yang sudah pernah melakukan pendekatan dengan segitiga restitusi ini? Mungkin bisa berbagi pengalaman pada teman-teman pada siang hari ini. Pak Wahyu sudah pernah, Pak? Kemarin pada saat ada tugas ya Bu, Iya. tapi kayaknya belum maksimal Bu. Oh iya. Tapi ya pada secara umumnya memenuhi 3 tahap itu, menstabilkan data, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Nah, di sini memang segitiga restitusi itu tujuannya memang menyelesaikan dengan tidak menambah masalah Ya, ini. betul sekali, Pak. Oke. Jadi Pak Wahyu pada waktu itu permasalahannya apa, Pak? Permasalahan itu ada siswa pada jam saya sudah selesai, tapi memasuki jam pelajaran selanjutnya itu sering terlambat karena alasannya itu masih ingin main olahraga lagi, melakukan jajan seperti itu. Nah, untuk penyelesaiannya ya nanti tahap-tahapnya sama kayak yang dilakukan Bu Lucia. Jadi menstabilkan dulu apa namanya permasalahannya, tidak langsung menjudge, maka tidak mengakhiri siswa kamu nggak masuk seperti itu tidak. Kita mengajar perlakuan-perlakuan yang anak itu kalau diuji ternyata memang bisa dibeli itu lebih gampang seperti itu intinya. Terima kasih Pak Wahyu sudah berbagi pengalamannya. Berita kota. Nah, di sini menstabilkan identitas ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang merasa gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Dengan apa? Dengan kita sebagai guru bisa berkata seperti ini, berbuat salah itu tidak apa-apa nak, atau tidak ada manusia yang sempurna. Ibu guru itu dulu pada waktu sekolah juga pernah melakukan hal seperti itu. Kemudian ibu tidak mencari siapa yang salah, tetapi di sini ibu akan mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian validasi kebutuhan. Nah, atau validasi tadi tindakan yang salah ini bertujuan untuk membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Dengan guru berkata, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan kesalahan ini. Apa yang penting bagi kamu gitu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, sikap yang baru. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Nah, ini tahap yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk melihat kesalahan tadi dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini guru bisa berkata seperti ini, apa nilai yang kita percaya di kelas? Atau bisa juga, kamu ingat nggak keyakinan kelas di kelas kita yang sudah kita sepakati seperti itu. Bisa juga menanyakan dengan apa yang dirasakan oleh anak. Kemudian kamu nanti mau jadi anak yang seperti apa gitu. Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa nak? Seperti itu. Nah, ini di sini saya ada video juga pada waktu kemarin memenuhi tugas segitiga restitusi.
Oke, itulah yang bisa saya sampaikan. Pemahaman-pemahaman saya selama saya belajar di program pendidikan guru penggerak ini, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan semoga nanti untuk rekan-rekan yang belum ikut program guru penggerak untuk angkatan 10 ini, monggo kita daftar dan nanti bisa bergabung bersama. Oke, sekian dari saya. Apabila banyak